Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan nama saya Dea Arfiani, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa angkatan 2019. Saya di sini akan menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai materi fisika, yaitu tentang gerak parabola. Tentu, bagi sebagian orang, banyak yang sudah mengetahui tentang gerak parabola, baik itu dari pengertiannya, rumus, serta pengaplikasiannya. Langsung saja yuk kita simak video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar dan mengajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut keyakinan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat. Di pertemuan ini, kita akan belajar fisika materi gerak parabola. Sebelumnya, ada yang sudah belajar atau mengetahui gerak parabola itu apa? Tahu, Bu. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengetahui lebih lanjut materi gerak parabola, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang besaran vektor yang ada pada gerak parabola. Biasanya, besaran vektor yang ada pada gerak parabola terdiri dari jarak dan perpindahan satuannya meter, kelajuan dan kecepatan satuannya meter per sekon, serta percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. Anak-anak, perhatikanlah gambar ini. Pada gambar ini, menunjukkan lintasan bola basket saat dilempar ke ring akan membentuk lintasan parabola. Gerak yang lintasannya berbentuk parabola disebut dengan gerak parabola. Jadi, setiap lintasan yang berbentuk parabola itu disebut dengan gerak parabola. Mari anak-anak, kita langsung saja ke subbab materi gerak parabola. Pengertian dari gerak parabola itu sendiri adalah gerak dua dimensi yang dibagi dalam dimensi X dan dimensi Y. Gerak parabola juga adalah gabungan gerak antara gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB berada di sumbu X dengan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB berada di sumbu Y. Gerak lurus beraturan juga merupakan gerak suatu benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan konstan atau V sama dengan tetap. Sedangkan untuk GLBB atau gerak lurus berubah beraturan merupakan gerak benda pada lintasan lurus tapi percepatannya konstan atau A sama dengan tetap. Baiklah anak-anak, perhatikanlah gambar grafik parabola berikut. Gerak parabola ini terjadi karena adanya gaya gravitasi yang menarik benda ke bawah, sehingga terciptanya gerak vertikal yang jatuh ke bawah. Dan gerakan ini akan semakin cepat jika benda sudah semakin dekat dengan tanah. Dan hal ini juga diungkapkan pada hukum Newton mengenai inersia. Apabila jumlah gaya yang bekerja di suatu benda itu adalah 0, maka benda itu akan berada pada posisi diam. Dan yang perlu digarisbawahi bahwa gaya gravitasi itu sebenarnya tidak bisa mempengaruhi kecepatan horizontal suatu benda. Dan kedua gerak ini sebenarnya tidak bisa disatukan karena antara gerak lurus berubah beraturan ke arah vertikal dan gerak lurus beraturan ke arah horizontal bekerja sendiri-sendiri. Namun ketika gerak ini bekerja pada satu benda yang sama, maka akan timbul gerak parabola. Sehingga memang gerak parabola itu adalah gerak yang bisa terjadi karena adanya perpaduan antara gerak lurus beraturan dengan gerak lurus berubah beraturan. Setelah kita melihat gambar tadi, bahwa dapat disimpulkan kalau gerak parabola itu memiliki 3 buah titik kondisi. Titik A itu merupakan titik di mana benda baru saja bergerak dan benda itu memiliki kecepatan awal atau V0. Titik B itu merupakan titik tertinggi yang ada pada benda, di mana benda tersebut sedang berada pada ketinggian yang maksimal. Dan titik ini memiliki kecepatan vertikal benda. Karenanya dapat ditulis dengan V sama dengan 0. Di titik C, benda berada di titik akhir lintasan.
Gerak pada sumbu X arah horizontal adalah gerak lurus beraturan karena kecepatan benda di setiap titik bernilai konstan serta berlaku persamaan Vx atau V0x sama dengan V0 cos alfa. Jadi, kecepatan awal dikali dengan sudut elevasinya. Adapun jarak mendatar yang ditempuh oleh benda dapat ditulis dengan persamaan Vxt sama dengan V0 cos alfa t, dengan V0 yaitu kecepatan awal, cos alfa sudut elevasinya, dan t waktu tempuh benda itu. Selanjutnya, gerak pada sumbu Y arah vertikal adalah gerak lurus berubah beraturan karena benda mengalami perubahan kecepatan akibat percepatan gravitasi bumi. Dalam hal ini, arah gerak benda vertikal ke atas, sehingga persamaan kecepatan geraknya pada setiap titik adalah Vy sama dengan V0 min gt. Karena V0y sama dengan V0 sin alfa, maka dapat ditulis dengan persamaan Vy sama dengan V0 sin alfa min gt. Posisi benda pada sumbu Y menurut ketinggian dapat ditulis dengan persamaan Y sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat atau Y sama dengan V0 sin alfa T min setengah GT kuadrat. Selanjutnya anak-anak, apakah ada yang ingin bertanya mengenai gerak parabola ini? Saya Bu, Ya, dipersilahkan. perkenalkan nama saya Ade Rahmawati. Izin bertanya, bagaimana cara menentukan waktu yang dibutuhkan saat benda atau bola mencapai titik tertinggi? Ya, pertanyaan yang bagus dari Ade Rahmawati. Ibu akan jawab ya. Pada saat benda melakukan gerak parabola dan mencapai titik tertinggi, kecepatan benda di sumbu Y itu bernilai 0 atau Vy sama dengan 0. Sehingga bisa ditulis dengan persamaan TAB sama dengan V0 sin alfa per G atau percepatan gravitasi. Ketinggian benda di titik tertinggi atau di titik puncak bernilai H sama dengan setengah GTBC kuadrat. Dan sifat simetri dari grafik parabola ini menampakkan bahwa waktu yang diperlukan benda untuk mencapai titik tertinggi dari posisi awal atau TAB sama dengan waktu tempuh benda dari titik tertinggi ke jarak terjauh atau TBC. Maka bisa ditulis juga waktu naik sama dengan waktu turun. Pada saat benda melayang, maka nilai benda tersebut yaitu 2 kali waktu di titik puncak, atau bisa ditulis dengan TAC sama dengan 2 kali TAB. Maka bisa ditulis dengan persamaan TAB sama dengan TBC sama dengan V0 sin alfa per G sama dengan akar 2H per G. Dengan G itu percepatan gravitasi. Selanjutnya anak-anak, kita harus mengetahui persamaan dari tinggi maksimum pada gerak parabola. Tinggi maksimum pada gerak parabola dapat ditulis dengan persamaan Ymax sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Anak-anak, selain kita mengetahui persamaan waktu yang dibutuhkan pada saat benda mencapai titik tertinggi serta tinggi maksimum pada gerak parabola, kita juga harus mengetahui persamaan jarak terjauh pada gerak parabola. Jarak terjauh atau X pada gerak parabola dapat ditulis dengan persamaan Ymax sama dengan V0 kuadrat sin 2 theta per G. Anak-anak, setelah kita tadi mengetahui persamaan-persamaan pada gerak parabola, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah animasi contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari. Contoh animasi ini Ibu tampilkan agar supaya kalian tidak mudah lupa dengan gerak parabola, serta mempermudah kalian dalam memahami gerak parabola. Bisa dilihat ya anak-anak, di sini ada seorang laki-laki yang sedang menendang bola. Lalu bola tersebut melayang serta membentuk lintasan parabola, yang kemudian bola tersebut mengarah masuk ke gawang.
Setelah Ibu tadi menjelaskan dan menampilkan contoh animasi gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari kepada kalian, selanjutnya Ibu akan memberi contoh soal kepada kalian agar supaya kalian paham dalam perhitungan gerak parabola. Contoh soalnya yaitu dari titik A di tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awal 30 meter per sekon dan sudut elevasinya 37 derajat. Jika percepatan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah A sama dengan komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan vertikal, B. kecepatan bola setelah 1 sekon, C. posisi bola setelah waktu 1 sekon, D. tinggi maksimum yang dapat dicapai bola, serta E. jarak lempar terjauh yang dicapai bola. Penyelesaiannya seperti ini anak-anak ya. Diketahui terlebih dahulu V0 nilainya 30 meter per sekon, sudut elevasinya 37 derajat, dan percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan komponen kecepatan awal dalam arah horizontal dan dalam arah vertikal. Dalam arah horizontal ditulis dengan persamaan V0x sama dengan V0 cos alfa. Nilai V0 itu 30 meter per sekon dan cos alfanya itu cos 37 derajat. Cos dari 30 derajat itu adalah sama dengan 0,8, maka 30 dikali 0,8 sama dengan 24 meter per sekon. Kemudian dalam arah vertikal ditulis dengan persamaan V0y sama dengan V0 sin alfa. Nilai dari V0 adalah 30 meter per sekon, sin alfa adalah sin 37 derajat, sin dari 37 derajat adalah nilainya 0,6, maka 30 dikali 0,6 adalah 18 meter per sekon. Penyelesaian yang B, yaitu kecepatan bola setelah 1 sekon, atau T sama dengan 1 sekon. Yang pertama, kecepatan dalam arah horizontalnya yaitu bernilai tetap. Jadi, Vx-nya sama dengan 24 meter per sekon. Yang kedua, kecepatan dalam arah vertikal ditulis dengan persamaan Vy sama dengan V0y min gt. Nilai dari V0y itu sama dengan 18 dan G-nya yaitu 10 serta T-nya yaitu 1, maka didapat hasilnya yaitu 8 meter per sekon. Karena Vx dan Vy ini menggunakan rumus teorema Pythagoras, maka didapat dengan hasil V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat sama dengan akar 24 kuadrat plus 8 kuadrat, didapat dengan hasil akar 640. Akar dari 640 itu adalah 8 akar 10 meter per sekon. Jadi kecepatan bola setelah 1 sekon itu nilainya 8 akar 10 meter per sekon. Selanjutnya yaitu penyelesaian yang poin C, posisi bola setelah 1 sekon. Yang pertama, posisi pada arah horizontal ditulis dengan persamaan X sama dengan Vxt. Vx itu nilainya 24 meter per sekon dan T-nya yaitu 1 sekon, maka didapat hasilnya yaitu 24 meter. Yang kedua, posisi pada arah vertikal ditulis dengan persamaan Y sama dengan V0YT min setengah GT kuadrat, sehingga didapat dengan hasil 13 meter. Dengan demikian, posisi bola setelah 1 sekon berada pada koordinat 24 meter dan 13 meter. Penyelesaian yang poin D dan poin E. Poin D, tinggi maksimum yang dicapai bola, ditulis dengan persamaan H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G, sehingga didapat dengan nilai 16,2 meter. Sedangkan yang E, jarak lemparan terjauh yang dicapai bola, ditulis dengan persamaan X sama dengan V0 kuadrat sin 2 alfa per G, sehingga didapat dengan nilai 76,8 meter.
Anak-anak, setelah memahami contoh soal tadi, kemudian ibu akan memberikan PR kepada kalian. Kerjakan di rumah masing-masing, boleh sambil berdiskusi. PR-nya adalah Ajis melempar bola basket dengan kecepatan 40 meter per sekon dengan sudut elevasinya 30 derajat. Waktu yang dibutuhkan bola basket untuk mencapai di titik tertinggi adalah PR ini dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa dikerjakan. Oke anak-anak. Terima kasih anak-anak untuk pertemuan hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya dari ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.